Pemirsa, hingga siang hari ini warga di sekitar Gunung Merapi masih bertahan di posko-posko pengungsian. Dan kita lihat bagaimana situasi di posko pengungsian, apakah semua bahan makanan dan juga bahan pakaian sudah terpenuhi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Edi Susanto, PLT Kepala BPBD Kabupaten Magelang. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas Wildan. Baik Pak Edi, bagaimana saat ini situasi di pengungsian dan ada berapa posko pengungsian yang didirikan di sana? Iya, setelah peningkatan aktivitas Merapi, kemudian masyarakat kelompok rentan di 4 desa ini turun, yang menempati ada 508 jiwa pengungsi. Mereka menempati 5 titik pengungsian. Ketika datang tentu yang terus kita lakukan pertama adalah mempersiapkan kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah logistik untuk pengungsi. Kita siapkan. Baik, sejauh ini ada 5 posko pengungsian dan 508 warga yang mengungsi. Apakah masih ada warga di sekitar Gunung Merapi yang masih perlu dievakuasi, Pak Edi? Iya, jadi target pertama sesuai SOP ketika kita berada pada level siaga, maka yang menjadi target untuk mengungsi adalah kelompok rentan. Saya mencoba mengulangi, kelompok rentan adalah anak-anak, balita, orang tua, ibu hamil, orang sakit. Itu kelompok rentan yang itu diungsikan terlebih dahulu. Sementara untuk anggota masyarakat lain yang katakanlah produktif sehat gitu ya, masih berada di rumah masing-masing. Tentu nanti kalau ada peningkatan yang signifikan dan memaksa semua harus menjauh dari sumber ancaman seperti puncak Merapi, maka kita harus mengungsikan mereka atau mereka harus mengungsi. Karena konsep pengungsian yang kita lakukan melalui konsep desa bersaudara itu, masyarakat mengungsi bukan diungsikan. Mereka mengungsi karena paham. Mereka paham karena punya data. Data ada karena kita suplai. Suplai dari mana? Dari BPTKG melalui BPBD. Sehingga kita yang pertama kita lakukan adalah mengkomunikasikan kondisi terkini Merapi kepada masyarakat melalui OPRB, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana di Desa, perangkat desa, terus kita lakukan. Sehingga mereka berkeputusan mengungsi. Artinya saat ini masih ada warga yang belum mengungsi dan masih beraktivitas, Pak, di sekitar Gunung Merapi? Iya, jadi kalau kita berhitung jumlah penduduk untuk 4 desa sebagaimana direkomendasikan oleh BPTKG menjadi masuk dalam zona bahaya, di sana ada kurang lebih 2.000, ada kurang lebih 6.000 pengungsi yang jiwa yang ada di sana, yang harus kita layani kalau tiba-tiba Merapi meningkat dan semuanya harus diungsikan. Jadi angka 508 ini atau bahkan lebih nanti akan ada penambahan pengungsian itu hanya kelompok rentan. Tapi kelompok produktif yang lain mereka masih ada di rumah. Yang kata lain ya masih ada di rumah mereka masing-masing. Bagaimana nanti cara BPBD memberitahu kepada warga Pak jika nanti aktivitas Gunung Merapi tiba-tiba meningkat, kemudian agar mengevakuasi ribuan warga ini bisa secara cepat dilakukan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Iya, kita punya jaringan komunikasi yang selama ini terbangun melalui desa bersaudara. Mungkin kawan-kawan mengenal dengan Sister Village, kita mengatakan desa bersaudara atau Pasisu, desa Paseduyan desa. Jalur-jalur komunikasi sudah terbangun dengan baik. Banyak metode yang kita lakukan melalui media sosial, semua terus diikuti media sosial. Kemudian radio 2 meter kita lakukan dan dengan WhatsApp juga dilakukan. Prinsipnya komunikasi ini terus terkomunikasikan dengan baik. Jadi misalnya mendadak sekalipun akan terkomunikasi dengan baik. Dan selama ini kita terus secara intensif berkomunikasi untuk menyampaikan kondisi terkini Merapi, terus diupdate. Nah, kondisi terkini Merapi kan kabarnya magma sudah sampai di mulut bibir Gunung Merapi. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, Pak? Iya, sebagaimana direkomendasi oleh BPTKG, ada 3 desa yang direkomendasi, Ngargomulyo, Paten, Kerinjing. Tapi di luar itu ada desa Keningar namanya,
Desa Keningan ini memang tidak masuk dalam rekomendasi BPTKG, tapi mereka membaca dirinya sendiri, kemudian belajar dari erupsi Merapi tahun 2010, mereka memutuskan untuk ikut mengungsi. Nah, kita layani, dan karena memang sudah terkonsep manajemen pengungsiannya, kemana mereka harus mengungsi juga sudah diketahui, maka ketika tiba-tiba mereka ingin mengungsi, ya sudah tinggal melakukan begitu saja, dan semuanya sudah berjalan sebagaimana skenario, sehingga tidak ada kesulitan kalau misalnya tiba-tiba memang harus ada pengungsian. Hanya tantangannya, ini harus ulang terus, pengungsian ini dilakukan pada saat pandemi. Kalau masyarakat mengungsi itu dikumpulkan, sementara kita untuk penanganan pandemi menjaga jarak, hindari kerumunan. Baik. Baik, terima kasih Pak Edi Susanto, PLT Kepala BPBD Kabupaten Magelang. Semoga sehat selalu Pak Edi.